Selamat berjumpa kembali para siswa dimanapun, khususnya para pelajar SMA yang sangat saya banggakan. Kembali saya akan menyajikan materi pendidikan lingkungan hidup yang temanya adalah energi dan mobilitas. Kita akan mulai dari materi energi. Apa sebenarnya energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, atau sering disebut dengan usaha. Energi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ergon yang artinya kerja. Pengertian lain dari energi kadang disebut sebagai semangat atau power, tenaga. Jadi dalam pembelajaran kali ini pengertian energi kita menggunakan istilah yang lebih luas, bukan sekedar bahan bakar atau sumber energi yang kita kenal sehari-hari. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan energi? Manusia mendapatkan energi dengan makan dan minum. Setiap hari kita makan dan minum, dan itu memberi energi kepada kita atau kekuatan. Energi juga berasal dari berbagai sumber energi yang mereka simpan, baik secara alami maupun buatan. Misalnya sinar matahari, atau panas bumi, atau tabung gas, itu semuanya adalah sumber energi. Kemudian dalam mendapatkan energi, orang bisa dengan melakukan aktivitas menanam, memelihara, dan merawat. Kenapa? Karena dari apa yang ditanam atau apa yang dipelihara, misalnya hewan, dan selanjutnya dirawat, nanti akan menjadi bahan makanan yang bisa menjadi energi buat manusia. Cara mendapatkan energi yang lain, yang paling mudah adalah dengan menyediakan sumber daya, yaitu dengan membeli, yaitu menyiapkan dana dan cara bagaimana mendapatkan. Yaitu konsep tentang energi dan cara mendapatkannya. Kemudian kita sudah bahas semuanya. Energi pendukung aktivitas manusia itu sebenarnya sumber utamanya adalah sinar matahari, karena sinar matahari menghasilkan baik energi panas maupun energi cahaya. Kita tidak sedang akan belajar fisika untuk membahas mengenai perpindahan energi, tetapi ini hanya sebagai gambaran bahwa semua energi yang dihasilkan manusia dalam beraktivitas sebenarnya didukung oleh pancaran energi dari sinar matahari itu. Sebagai contoh misalnya, untuk mendapatkan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan, tumbuhan harus melakukan fotosintesis yang membutuhkan sinar matahari. Untuk mendapatkan bahan makanan yang lain seperti contohnya misalnya ikan asin, kerupuk, garam, semuanya dikeringkan dengan cahaya matahari langsung. Begitu juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti pengeringan pakaian, untuk menambah vitamin D di dalam tubuh, semuanya membutuhkan cahaya matahari. Bahkan listrik pun ada yang membutuhkan matahari, misalnya listrik tenaga surya, itu jelas sumber energinya dari matahari. Itu gambaran tentang apa saja yang bisa mendukung aktivitas manusia dalam menghasilkan energi. Kemudian berkaitan dengan pemanfaatan energi, kita perlu memiliki efektivitas dan efisiensi. Mengapa? Ya karena energi itu sebenarnya sekalipun jumlahnya tidak pernah berkurang, hanya berganti atau berpindah, tetapi pada suatu waktu akan terjadi yang namanya krisis energi. Oleh karena itu perlu kita efektif dan efisien dalam penggunaan energi, sehingga pertama kita harus memanfaatkan energi untuk sesuatu yang urgent atau mendesak dan penting saja. Kemudian juga gunakan energi seperlunya. Jika memang tidak sedang dibutuhkan, kita harus menghematnya, mungkin mematikan atau menghentikan. Yang ketiga itu rencanakan hidup yang mendukung penghematan energi. Contohnya misalnya apa? Suatu waktu misalnya kalian membangun sebuah gedung untuk kantor ataupun untuk rumah, usahakan bangunan tersebut pada saat dioperasikan siang hari ya tidak perlu menyalakan lampu, utamanya lampu. Kalau AC mungkin tidak bisa ditawar-tawar karena AC adalah kebutuhan untuk pendingin, tapi kalau lampu kalau siang hari bisa diganti dengan cahaya matahari dari luar. Nah, jadi kenapa kalau ditanya penggunaan energi sekarang ini harus efektif dan efisien, ya kalian sudah tahu jawabannya.
manfaat energi yang digunakan secara hemat. Yang pertama itu jelas menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Contohnya bagaimana? Misalnya dalam keseharian kita menghemat listrik, maka tentu tagihan bulanan PLN kita juga tidak akan besar. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, mengurangi polusi. Sebagian besar energi yang dihasilkan itu memiliki dampak polusi bagi lingkungan. Maka sekiranya kita bisa mengurangi penggunaan energi tertentu, misalnya BBM, maka kita juga akan berkontribusi mengurangi polusi udara. Yang ketiga adalah menjaga sumber daya alam. Karena sumber daya alam kita ini kan juga terbatas jumlahnya. Ketika kita menghemat, maka otomatis sumber daya alam kita akan terjaga kelestariannya dan ketersediaannya. Yang keempat, akan merawat alat elektronik kita. Jika kita hanya menggunakan alat-alat elektronik seperlunya, misalnya AC yang tidak digunakan itu kita matikan, maka tentu alat elektronik kita itu akan awet, karena ibarat sebuah mesin itu jam kerjanya akan berkurang, maka relatif akan awet. Itu dari manfaat menghemat energi. Bagaimana contoh konkretnya tindakan hemat energi itu? Ya, matikan alat listrik yang tidak terpakai. Contoh ya, lampu di kamar yang sedang ditinggal ya dimatikan, AC yang ditinggal dalam waktu lama ya dimatikan. Itu tindakan yang konkret. Yang kedua, pakai kendaraan yang hemat BBM. Nah, saat ini teknologi otomotif sudah betul-betul menerapkannya dengan menciptakan kendaraan-kendaraan yang hemat BBM, sehingga tujuan utama untuk menjaga lingkungan itu bisa tercapai. Yang ketiga ini adalah atur pola makan yang seimbang. Energi yang dihasilkan bentuknya tidak mesti berupa bahan bakar untuk kendaraan, tetapi bisa juga energi kimia yang kita makan. Nah, kadang kita tidak tahu pola makan yang seimbang, sehingga membentuk ukuran badan kita yang overweight ya, atau ya menjadi gendut dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menjaga pola makan kita. Menjaga pola makan adalah bagian dari tindakan hemat energi, dan makan secukupnya. Kita itu juga punya kapasitas yang sudah sesuai untuk tubuh kita. Nah, ini bagian juga dari hemat energi, karena dengan jumlah makan yang secukupnya saja itu menghemat juga bahan makanan yang ada di rumah kita masing-masing. Yang berikutnya adalah kaitan antara energi dengan kebutuhan. Pertama, semakin meningkat kebutuhan kita, akan semakin bertambah juga energi yang dibutuhkan. Contohnya apa? Kalau misalnya kita punya sebuah rumah begini. Rumah yang sebelumnya adalah kecil dengan kapasitas atau kebutuhan listriknya misalnya 1300. Nah, setelah dibuat tingkat ini, akhirnya menjadi 2600 dayanya yang dibutuhkan. Nah, ini kan menandakan bahwa semakin kebutuhannya meningkat, otomatis kebutuhan energinya juga meningkat. Yang kedua, semakin besar energi yang dibutuhkan, semakin besar juga kebutuhan yang harus disediakan. Hampir sama, tetapi ini sebenarnya berbeda. Ini kebalikannya. Kalau kita membutuhkan lebih banyak energi, otomatis ya kita harus siap menyediakan kebutuhan bagi energi tersebut. Seperti ini, kebutuhan energinya meningkat, otomatis kebutuhan pengeluaran untuk biaya listrik juga harus disediakan lebih besar. Jadi antara kebutuhan dan energi itu senantiasa berbanding lurus, ya, itu kaitannya. Nah, kenapa orang terus mengejar energi yang semakin besar dan kebutuhan yang terus meningkat? Ya, kita selalu akan kembali pada piramida kebutuhan menurut Maslow, bahwa pasti orang itu tidak akan pernah merasa cukup ketika terpenuhi kebutuhannya di lapisan yang fisiologis saja. Mereka akan terus berusaha meningkatkan pencapaian kebutuhan yang paling tinggi, sehingga energi yang mereka harus sediakan otomatis juga akan semakin besar. Itu sudah hukum yang tidak bisa ditolak atau dipungkiri. Nah, itu tadi tentang energi. Sekarang kita akan bicara mengenai mobilitas. Mobilitas adalah
gerak perubahan yang terjadi di antara warga masyarakat baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, konsep mobilitas itu digunakan untuk berbagai aspek, ada ekologi, geografis, horizontal, kemudian sosial, vertikal ya. Nah, konsepnya mobilitas itu bermacam-macam. Secara ekologi artinya gerak perubahan atau perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini sama dengan konsep geografis, yaitu gerak penduduk dari daerah yang satu ke daerah lain, yang itulah namanya mobilitas horizontal. Tetapi ada juga konsep mobilitas yang hubungannya dengan sosial, yaitu perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain, atau nama lainnya juga sering disebut dengan mobilitas vertikal, yaitu mobilitas manusia dalam naik turun golongan sosialnya. Jadi secara konsep begitu mobilitas itu. Kita lihat contohnya. Misalnya orang desa pindah ke kota, itu kan berarti dari satu daerah ke daerah lain. Atau istilah namanya urbanisasi. Itu juga mobilitas, namanya mobilitas geografis. Kemudian orang pindah antar negara atau antar pulau. Itu disebut migrasi. Itu juga mobilitas geografis. Kemudian ada lagi tukang kayu menjadi presiden. Nah, ini contohnya Pak Jokowi itu. Dia namanya mobilitas sosial naik atau istilahnya social climbing, ya, terjadi peningkatan status. Terus anak pejabat jadi narapidana kasus narkoba, ini kebalikannya ya, namanya mobilitas social sinking ya, atau turun, terjun namanya ya. Jadi orang tuanya pejabat, anaknya terkena kasus narkoba, masuk penjara, menjadi orang yang tidak apa ya istilahnya punya status yang tinggi gitu. Itu contoh-contoh mobilitas yang bisa kita lihat dalam keseharian. Mengapa perlu mobilitas? Yang pertama, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Misalnya nih, orang mau beli belanja atau berbelanja baju, bahan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya di mall, ya mereka mau tidak mau harus dari rumah pergi ke mall. Itu mobilitas namanya, mau memenuhi suatu kebutuhan. Contoh lain atau alasan lain, adanya ketidakpuasan terhadap suatu kondisi. Contohnya kita semua, kenapa kita sekolah? Nah, sekolah itu kan tujuannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, dengan harapan nanti kita bisa menguasai suatu profesi, dan profesi tersebut tentu harapannya selalu lebih tinggi dari profesi mungkin orang tuanya atau keluarga yang lain. Nah, itu kan menandakan ada ketidakpuasan dari seseorang sehingga mereka harus sekolah dan melakukan mobilitas. Ketika kamu sekolah kan ya berangkat ke sekolah, kemudian belajar dan sebagainya, dan akhirnya mencapai kepuasan ketika mungkin naik kelas atau diterima di pekerjaan setelah lulus ya, begitu alasannya. Terus yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan berkaitan dengan pekerjaan atau hal lain ya. Contoh misalnya ini, ada seorang pekerja yang harus pergi keluar kota dan naik kendaraan, kemudian harus menginap dan sebagainya, kemudian kembali lagi ke kota asal, itu namanya kepentingan, dan mereka harus melakukan mobilitas tersebut. Ya, sekarang kita bahas kaitannya antara mobilitas dengan kebutuhan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan melakukan mobilitas atau beraktivitas pindah jika mau terpenuhi kebutuhannya. 2. Mobilitas menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia. Kodrat kita sebagai makhluk sosial dan makhluk yang bergerak, yaitu otomatis kita selalu untuk melakukan mobilitas dimanapun. Kamu pasti tidak akan betah hanya berdiam diri di rumah. Itu namanya kodrat kita sebagai manusia yang selalu mau berpindah-pindah begitu. 3. Setiap individu tidak bisa menghindar dari keduanya ya. Kebutuhan dan mobilitas tidak bisa kita hindari. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan semakin memperdalam pemahaman kita mengenai kebutuhan yang terus-menerus ada dalam hidup kita masing-masing. Semoga video kali ini memberikan manfaat buat kita mengenal lingkungan kita dimanapun. Sekian dan terima kasih.